Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 19 Mei 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update saham mentari dari Key Index Performance. ISG dan LQ45 ini melemah ya kemarin dan cenderung bergerak variatif ya. Pada Selasa kemarin, ISG ditutup naik tipis 0,01% dan LQ45 melemah 0,13%. Pergerakan kemarin diakibatkan akumulasi lanjutan dari sentimen-sentimen yang terjadi pada saat libur Lebaran kemarin, seperti tingginya inflasi di US dan kenaikan suku bunga. Pembatasan di beberapa negara, tingginya kasus COVID-19 khususnya di regional Asia hingga lockdown di beberapa negara Asia ini mempengaruhi pergerakan indeks kemarin. Di satu sisi, sentimen dimulainya vaksinasi gotong royong yang dimulai kemarin ini membuat pelaku pasar kembali optimis akan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan sehingga ISG menjelang penutupan bergerak menguat. Penguatan ISG didorong oleh penguatan saham-saham industri dan pertambangan. Investor asing masih tercatat net sell di beberapa bank besar seperti BBCA, BRI, dan BTN. Namun secara akumulasi year to date, asing masih membuka net buy. Hal ini menunjukkan investor global masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Selasa malam ini ditutup melemah setelah rilisnya data pembangunan rumah yang merosot 9,5% pada bulan April menjadi 1,57 juta. Data yang dirilis Departemen Perdagangan ini menunjukkan penurunan dari bulan sebelumnya yang mencapai 1,73 unit. Pelaku pasar juga mengkhawatirkan naiknya inflasi yang di luar ekspektasi The Fed, padahal kinerja fundamental dan PDB belum kembali ke level sebelum COVID. Sehingga hal ini memicu kekhawatiran Bank Sentral AS bakal menarik kebijakan moneter akomodatifnya hingga kenaikan suku bunga. Selanjutnya, kinerja emiten retail seperti Walmart dan Home Depot yang membaik, ini sedikit menahan pelemahan indeks Dow pada malam hari kemarin. Lalu, indeks EIDO menguat 0,33%, indeks VIX mulai menguat melebihi level 20, sehingga hal ini menunjukkan kekhawatiran pelaku pasar meningkat. Indeks DXY masih dalam tren pelemahan, hal ini berpotensi terus memberikan sentimen positif ke pergerakan mata uang utama dunia, termasuk rupiah. Di samping itu, bursa saham ASEAN dan regional rata-rata ditutup menguat pada Selasa. Hal ini dipicu dari reboundnya market Jepang setelah beberapa emiten di sana ini melaporkan kinerja laporan keuangan yang positif. Pelaku pasar sejenak melupakan kontraksi PDB yang terjadi di Jepang pada kuartal 1 2021 kemarin. Di satu sisi masih mempertimbangkan tingginya inflasi di US berpotensi membuat Bank Sentral AS akan terpaksa mengurangi kebijakan moneter longgarnya, dan juga perkembangan COVID-19 di sejumlah negara Asia yang melambung tinggi ini membuat pelaku pasar di sana ini cenderung berhati-hati. Selanjutnya, update currency and bond yield di USD/IDR ini melemah tipis menjelang rilis data neraca dagang pada Kamis esok. Selanjutnya, yield treasury kita menguat dan US 10-year ini melemah. Yield currency masih bergerak menguat sehingga dolar masih dalam tren melemah terhadap 7 mata uang utama, dan hal ini sejalan dengan pelemahan indeks dolar atau indeks DXY tadi. Selanjutnya, update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Selasa kemarin ini kembali mengalami penguatan setelah melemah minggu lalu. Komoditas metal seperti nikel, tin, gold, silver ini cenderung menguat. Lalu batu bara juga menguat mendekati level psikologi 100, sehingga tentunya ini akan memberikan katalis positif terhadap pergerakan saham emiten batu bara pada hari ini. CPO juga rebound, dan ini juga harusnya mempengaruhi pergerakan CPO pada hari ini. Sementara oil WTI dan Brent ini terkoreksi setelah rilisnya cadangan minyak US yang meningkat. Lalu update hot news pada hari ini ada BBRI. Di sini BBRI telah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR Supermikro senilai 12,73 triliun rupiah kepada 1,45 juta UMK per tanggal 5 Mei 2021. Langkah ini menjadi salah satu langkah strategis perseroan dalam mendukung program-program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk tahun ini, BBRI menargetkan pertumbuhan kredit dapat mencapai 7% melalui segmen UMKM dengan pemilihan sektor industri yang selektif diantaranya pangan, pertanian, alat kesehatan, dan obat-obatan. Lalu ada multi-finance. Pemerintah telah memberikan relaksasi atas PPNBM mulai Maret lalu, dan kebijakan tersebut terbukti telah mengerek pembiayaan industri multi-finance. Hal ini tergambar dari laporan OJK terkait kinerja laporan bulanan yang mencapai 363,7 triliun rupiah atau naik 0,25% mantuman per Maret 2021. Walaupun secara bulanan sudah menunjukkan perbaikan,
data tahunan masih menunjukkan kontraksi. Hingga Maret 2021, pembiayaan tercatat turun 19,6% secara year on year, dikarenakan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya semenjak terkena pandemi. Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, pertumbuhan pembiayaan akan kembali pulih pada semester 1 2021 dan ditargetkan untuk bertumbuh 5% pada full year 2021. Selanjutnya, update berita lainnya ada Gojek Tokopedia. Gojek dan Tokopedia telah resmi merger dan melahirkan nama baru yaitu Goto. Usai merger, Goto memang berencana untuk menawarkan IPO melalui mekanisme dual listing di Indonesia dan Singapura atau Amerika Serikat. Namun saat ini ada beberapa hal yang masih mengganjal jalannya IPO tersebut, yaitu diantaranya struktur kepemilikan yang terbilang spesial dengan banyaknya investor yang masuk melalui sejumlah seri saham melalui yang berbeda-beda. Yang kedua, ketentuan free float yang berlaku saat ini menetapkan batas minimal free float adalah 7,5% dari total saham. Namun berita yang beredar adalah bursa dikabarkan siap untuk mengakomodir kedua hal tersebut agar Goto bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ada update dari Jasa Marga. Jasa Marga menyatakan secara keseluruhan traffic lalu lintas tol kelolaan turun sekitar 15-20% pada musim Lebaran 2021. Namun hal ini masih lebih baik dibandingkan Lebaran tahun lalu, dikarenakan ruas aglomerasi pada tahun ini masih terhitung padat. Arus keluar Jabodetabek tercatat turun hingga 70%, namun terbantu dengan arus dalam kota sehingga penurunan keseluruhan dapat ditahan. Sebagai informasi, pada musim Lebaran biasanya Jasa Marga dapat mengantongi kenaikan pendapatan hingga 30-40%. Untuk detailnya, beredar bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. IHSG secara teknikal kemarin membentuk pola doji sehingga hari ini IHSG diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat. Indikator yang masih di negatif menguat, indikator stokastik netral melemah, dan RSI-nya oversold. IHSG diprediksi masih bergerak di rentang 5.724 hingga 5.928. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Inco, rekomendasi trading buy untuk Inco, trading range di area 4.975 sampai 5.575. Volume transaksi dalam tren peningkatan untuk Inco, indikator yang masih di positif melemah, indikator stokastik tertahan di area overbought, indikator RSI netral menguat. Selanjutnya ada Indika Energy. Indika Energy trading buy, trading range di area 1420 sampai 1475. Lalu ada TINS trading buy, trading range di area 1665 sampai 1820. Dan ada rekomendasi sell dari TPIA, trading range di area 7.750 hingga 8.425. Volume transaksi TPIA dalam tren penguatan, indikator MACD negatif menguat, stokastik oversold melemah, dan RSI-nya oversold melemah. Lalu SMSM rekomendasi sell trading range di area 1.195 sampai 1.230. Volume transaksi meningkat di atas rata-rata, MACD negatif melemah, stokastik oversold konsolidasi, indikator RSI oversold melemah. Selanjutnya stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, kita memperhatikan 4 saham. Di sini ada Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri. Sementara untuk swing trade, kita mempertahankan 3 saham, yaitu ada TINS, ada LSIP, dan juga Pegas yang baru masuk 2 hari yang lalu. Lalu, beberapa saham yang menarik secara teknikal yang masuk rekomendasi day trade harian pada hari ini ada 15 saham, 10 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, diantaranya adalah Antam, Inco, Medco, TINS, Indi, hingga Elsa dan INKP. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.